Sang iblis akan mendatangi salah satu kota setiap 50 tahun sekali di dalam sejarah Jepang, yang merasuki salah satu orang untuk melakukan pembrutalan besar-besaran, dan pastinya membuat seisi kota menjadi ketakutan apabila teror mengerikan terjadi. Hanya orang tertentu saja yang mengetahui sejarah ini, dan hanya dialah yang mempunyai nyali dan mungkin berani untuk menghentikannya. Bertempat di salah satu kota yang bernama Kota Shinjo di Jepang, di sini kita diperlihatkan seorang bos Yakuza yang baru mendapatkan kabar tidak menyenangkan tentang sebagian mitra bisnis mereka yang lebih memilih pakai jasa orang lain untuk dijadikan backingannya, sehingga bukannya kesal atau marah langsung kepada si mitra bisnisnya, si bos malah melampiaskan kemarahannya dengan menyuruh salah satu anak buahnya untuk maju ke depan. Di saat waktu yang sama, si penjaga ditumbangkan satu persatu oleh seorang misterius yang berada di luar, bersamaan dengan darah yang menetes berasal dari atas jendela, sehingga ketika mereka mengetahui adanya suatu musibah, si bos pun langsung dibawa keluar berniat untuk diamankan. Perkenalkan seorang pembunuh bayaran yang bernama Sakata, yang dikenal sebagai legenda iblis kota Shinjo, dan Sakata juga dikenal yang suka menjalankan misi sendirian, di mana misi tersebut tidak pernah gagal apabila sudah di tangan Sakata. Kini Sakata menghadapi pengawal si bos setelah gelut dengan bawahannya, si pengawal yang mempunyai badan besar dan sedikit bisa gelut. Namun skill dan kelincahan terlihat belum cukup untuk menumbangkan seorang Sakata. Setelah pengawal dibuntungi oleh golok Sakata andalannya, si bos pun yang terlihat panik dan kena mental di saat Sakata naik ke kamarnya, menganggap dirinya yang paling kejam dan sangar, tapi kali ini pudar saat si bos melihat pria yang jauh lebih brutal daripada dirinya, yang masih dengan senjata golok buatan yang tajam. Sakata pun langsung mengayunkan goloknya kepada si bos tersebut. Perkenalkan sahabat Sakata yang bernama Akira, dan dialah yang biasa memberi Sakata suatu pekerjaan, karena ia sudah mempunyai keluarga kecil. Sakata pun akan pensiun dari pekerjaan tersebut, ternyata misi barusan adalah misi terakhir Sakata, dan ingin fokus dengan kehidupan barunya. Sesampainya di rumah, putri kecilnya yang lucu menyambut kedatangan sang ayah alias Sakata, dan istrinya yang juga ikut memeluknya. Inilah suasana yang sudah cukup lama Sakata harapkan, jauh dari kekejaman, dan jauh dari pertumpahan darah. Ketika Sakata akan berkumpul dengan keluarganya setelah selesai mandi, tiba-tiba hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan ya, ada beberapa tamu bertopeng dan memasuki rumahnya. Sakata mencoba melakukan perlawanan, sehingga Sakata seketika tidak berdaya saat keluarga kecilnya ikut terlibat. Sang master yang menjadi pemimpin yang memakai topeng bertanduk iblis pun mengucapkan rasa terima kasih atas berkat Sakata yang sudah membasmi semua kelompok Yakuza yang ada di kota ini. Karena merasa semua ancaman sudah punah, kelompok ormas sudah lenyap, dan saat ini kota Shinjo akan menjadi kota yang aman dan damai. Tapi masih ada satu ancaman lagi yang belum dihilangkan, yaitu si Sakata itu sendiri, sehingga tujuan mereka ke sini adalah melakukan agar kota Shinjo jauh dari ancaman, dengan cara melenyapkan nyawa Sakata. Dan ya, anak dan istri Sakata yang sebenarnya tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa pun, dihabisi oleh mereka semua. Namun karena sudah terjerumus menjadi saksi mata, dan mereka terpaksa menghabisinya. Karena bahwa sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dalam hidupnya, Sakata berbicara di dalam hati kecilnya,
bahwa ia berjanji suatu hari nanti ia akan membalas dendam dan menghabisi mereka satu persatu. Namun untuk saat ini Sakata terlihat sudah tak berdaya dan langsung melesatkan satu peluru tepat di kelapa Sakata. Kini 12 tahun sudah berlalu, ternyata Sakata masih hidup dalam kondisi di atas kursi roda. Peluru yang mengenai kelapa pada malam itu memang tidak sampai menghilangkan nyawa dirinya, namun dengan fakta ia harus bisa menerima yang karena mengalami kelumpuhan seumur hidup, akibat dari tembakan yang menyerempet saraf kecil di otaknya. Ternyata pada kejadian malam itu, Akira lah yang menyelamatkan Sakata tepat waktu, dan langsung membawanya ke rumah sakit. Saking setianya selama 12 tahun tanpa mendapatkan apa-apa, Akira tetap merawat Sakata dan memberinya sebuah tempat tinggal sederhana, beserta dengan seorang pengasuh yang akan mengurusnya setiap hari. Sejenak kita beralih dulu ke tempat lain. Di sini kita memperlihatkan sebuah acara konferensi pers yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota yang bernama Sunohara. Kini kota Shinjo menjadi kota yang aman dan damai. Setelah si Sunohara memimpin selama 12 tahun lamanya, saat ini ia sedang membangun sebuah resort mewah pariwisata yang isinya lengkap berbagai fasilitas hiburan, seperti restoran, bioskop, karaoke, tempat pijat, dan lain sebagainya, yang katanya dibangun untuk demi kebaikan bersama di kota Shinjo ini, dan serta meningkatkan perekonomiannya. Di saat sesi tanya jawab sedang dimulai, ada seorang yang bernyali tinggi yang mengajukan pertanyaan, terkait mengapa selama kepemimpinan banyaknya kasus orang yang hilang, panik dan sangat bingung untuk menjawab yang saat ini Sunohara rasakan. Sunohara pun langsung membentak balik dan mengatakan, mana buktinya? Sampai-sampai sesi tanya-jawab tersebut mendadak dihentikan oleh moderatornya. Data yang saat ini dimiliki oleh si jurnalis, ternyata langsung didapatkan dari mantan anggota Yakuza, yang telah disuap agar mau memberikannya sejumlah informasi. Tapi yang sebenarnya, sang Bapak Wali Kota alias Sunohara ini tidak sebaik yang masyarakat kira. Ternyata di balik ini semua ada banyak hal-hal mengerikan yang tidak diketahui oleh orang banyak. Sampai-sampai si jurnalis pun semakin tidak sabar untuk menyebarkan hal ini keseluruhan. Berapa lama? Datanglah pria bertopeng iblis yang menghancurkan kaca mobilnya, dan berlari mengarah si jurnalis tersebut. Setelah menewaskan si jurnalis, hadirlah pria lain yang bertopeng kakek tua, dan si mantan anggota Yakuza pun diminta untuk berlutut kepadanya, serta memasukkan senjata ke dalam mulutnya, sehingga tamatlah orang yang satu-satunya dalam mengetahui kebusukan Sunohara alias sang Bapak Wali Kota. Balik lagi ke Sakata yang sedang diajak keluar oleh pengasuhnya, dan entah dari mana si pria itu tiba-tiba saja menikamnya dari belakang. Ternyata itu adalah pria si pengawal yang sudah Sakata buntungi tangannya di awal film tadi. Si pengawal yang menyadari bahwa Sakata tidak bisa apa-apa lagi alias lumpuh, sampai ia dibuatnya tidak jadi membalas dendam, dan membiarkan Sakata terkapar di atas tangga. Saat ini pun Sakata dibawakan ke rumah sakit, karena takut akan terjadi penyerangan lagi, sehingga 2 orang polisi pun diutus untuk menjaga dan melindunginya. Di mana ada seorang yang tersohor alias si kapten polisi pun, menyuap kedua penjaga itu agar bisa ngopi di luar, supaya ia bisa masuk secara leluasa, dan bisa melihat Sakata dari jarak dekat. Sakata setelah dipastikan bahwa itu memang benar dirinya, kita semua akan dibuat terkejut. Ternyata selama 12 tahun yang lalu, dialah salah satu orang yang bertamu mendatangi ke rumahnya,
dan dialah pria yang memakai topeng kakek tua, serta menjadi pelaku yang menghabisi mantan anggota Yakuza. Sakata pun terotomatis menyadari bahwa ada salah satu pelaku yang telah membunuh istri dan anaknya, sehingga Sakata pun tiba-tiba bisa menggerakkan jari dan bola matanya, dan inilah yang terjadi. Di saat gelut yang sedang berlangsung, muncullah dua penjaga yang cukup terkejut saat melihat si kapten polisi memakai topeng, di mana Sakata yang sedang dikembalikan ke atas ranjang oleh si penjaga, tiba-tiba si kapten merebut pistol milik salah satu dari mereka. Dan ya, ternyata salah satu di antara mereka adalah masih komplotan si kapten, rupanya polisi yang jujur yang dibunuh barusan. Karena jika tidak dibunuh akan takut dapat berakibat melenyapkan karirnya. Dan ia langsung menarik seorang dokter yang tak sengaja melihat dari luar. Dan pemirsa sudah pasti tahu apa yang akan terjadi. Dan ya, di mana saat ini kondisi kekuatan Sakata sudah sedikit pulih sekitar 60%, sehingga mereka berdua yang sedang lengah, si Sakata pun segera menyerangnya. Dan apa saja yang Sakata lakukan dengan kepulihan 60% itu? Sakata pun mencoba untuk menggunakan barang yang ada di sekitarnya seperti selang infus, sehingga mencoba untuk mencekiknya dan lalu gagal. Sakata pun memutuskan untuk mengambil ordeng alias tirai, dan inilah yang terjadi. Setelah membasmi salah satu pelaku yang membunuh keluarganya, Sakata yang berjalan sambil seserintingan menuju tepat saat ada Akira yang datang untuk menjemputnya. Kita tinggalkan dulu Sakata untuk sejenak, dan berpindah ke anak buahnya yang sedang mengelola pabrik narkoboy milik sang master. Yang bernama kita sebut saja si pengelola yang memakai topeng bertanduk satu. Setelah mendapat kabar tentang Sakata yang masih hidup, sehingga ada kemungkinan akan mendatangi pabrik untuk melakukan membalas dendam. Sang master pun menghubungi si pengelola sekaligus anak buahnya yang lain, yaitu si serigala yang menjabat sebagai koordinator penyeleksi ciwi-ciwi baru yang didatangkan dari luar kota, di mana saat mengetahui Sakata yang akan mendatangi untuk membalas dendam, si serigala pun diperingatkan untuk terus waspada. Dengan yakin percaya diri, si serigala pun akan menemui Sakata terlebih dahulu, sebelum mencicipi salah satu ciwi ini. Dan pemirsa jelas akan terkejut, yang juga menghubungi seseorang yaitu si Akira, yang dijadikan salah satu anteknya. Ternyata 12 tahun lalu terjadinya pembantaian di keluarga Sakata. Ternyata Akira lah salah satu yang terlibat, dan disuap untuk memberikan semua informasi dan identitas asli Sakata. Sehingga selama 12 tahun ia memberi bantuan kepada Sakata. Adalah sebagai bentuk penyesalan atas meninggalnya anak dan istri Sakata. Setelah Sakata ditembak dari belakang, sang master pun menyuruh Akira dan asistennya untuk membawa jasad Sakata ke tempat pabrik si pengelola. Sesampainya mereka di tempat dan memastikan keasliannya, Sakata pun dibuang ke mesin penghancur sampah untuk dihancurkan. Dan ya, berkat sahabat lamanya yaitu Akira yang lebih berpihak kepada Sakata, sehingga Sakata yang masih hidup dan terus berambisi kepada si pengelola untuk membalas dendam. Namun monitor CCTV yang selalu dipantau oleh si pengelola pun langsung memberitahu kepada si penjaga gerbang depan, dan menyuruhnya untuk membantai Akira dan asistennya. Setelah memastikan Akira masih hidup, si Sakata pun membabi buta dan menghabisi semua penjaga di pabrik tersebut,
yang tanpa banyak drama dan perbacotan yang tidak penting. Inilah Sakata sesungguhnya yang sangat membrutal. Kelar membasmi semua penjaga, si pengelola pun akan dihampiri oleh Sakata, namun ternyata ia sudah berada di luar, sambil memegang alat untuk mengontrol ledakan dahsyat, dan inilah yang terjadi. Si pengelola pun seketika menghubungi Master, tentang Sakata yang dipastikan sudah mati dalam ledakan. Tapi berapa lama, Sakata pun kembali muncul dengan memakai selimut anti api yang membuatnya baik-baik saja. Dan ya, datanglah sahabat lamanya alias Akira yang menabrak si pengelola hingga tak berdaya. Akhirnya si Akira pun jujur di saat ia terluka parah, terkait atas keterlibatan dalam kematian keluarga dirinya. Sehingga tanpa pikir panjang, Sakata pun langsung menembaknya di saat ia belum selesai berbicara. Kini terlihat Sakata yang sedang menginterogasi si pengelola bertempat di dalam kapal tua, terkait siapa saja anggota dalam komplotannya, di mana sang master sedang menghubungi yang membuat ponselnya otomatis berdering, mengetahui akan membantai dan mengancam semua orang yang terlibat dalam kematian keluarga Sakata. Si master pun langsung mengancam balik, dengan mengatakan tentang anaknya Sakata yang ternyata masih hidup, yang karena dirawat dengan baik oleh si serigala selama 12 tahun ini, yang berpura-pura sebagai menjadi ayah kandungnya. Dan di sini masih ada lagi kejutannya. Pemirsa akan dibuat terkejut saat mengetahui tentang sosok dan siapa keasliannya sang master ini. Ternyata adalah Sunohara sang bapak wali kota terhormat yang mempunyai rencana mengerikan di balik pencitraannya yang lembut di hadapan masyarakat. Setelah menghajar si pengelola sampai babak belur sampai mati, kita akan melihat anak Sakata yang kini sudah beranjak remaja, yang bernama Ryo, di mana si serigala yang pura-pura menjadi ayah palsu pun berusaha perhatian dan mengurus sepenuh hati, yang padahal di balik itu semua mempunyai niat buruk, di saat Ryo sudah cukup untuk mempunyai rasa birahi. Ryo, kiyotsukete na. Hai. Dan Ryo sendiri mempunyai hobi memanah, serta menjuarai beberapa kompetisi memanah sekabupaten, di mana Sakata yang sedang menghampiri seorang informan yaitu teman lamanya, untuk mencari informasi tentang di mana kediaman si serigala berada. Sakata yang tak ingin buang waktu pun, langsung mendatangi tempat tinggalnya si serigala, dan melihat foto putri kesayangannya dari kecil hingga remaja. Di saat itu juga, si serigala pun datang dan langsung diserang oleh Sakata yang sedang marah besar. Dan ya, demi melindungi si serigala yang telah dianggap ayah kandungnya, sehingga si Ryo pun yang sudah siap siaga untuk melepaskan anak panahnya. Meskipun si Sakata yang hanya sedang mengamati dan menatap mata putrinya dengan sangat dalam, si Ryo tetap saja melepaskan anak panahnya. Ryo. Dengan anak panah yang masih tertancap di bahunya, Sakata yang menahan rasa sakit dan sempat untuk melarikan diri pun. Muncullah si topeng iblis anak buahnya si Master, dan memanfaatkan Ryo dengan cara membawanya untuk dijadikan sebagai sandera,
di mana sang master menelepon Sakata untuk mendatangi ke resort mewah yang baru dibangun, bertujuan untuk membereskan semua permasalahan tersebut. あの子に大きくなってたろう。 Dengan kondisi yang minim, Sakata pun langsung pergi ke tempat bekas selama ia bekerja. Di sana tersedia banyak perlengkapan jenis senjata yang telah terpajang, di mana Sakata yang tak ingin menghilangkan ciri khasnya pun, ia tetap memilih golok dan jaket kulit favoritnya. Sesampainya di lokasi, para penjaga yang berhasil dilabui oleh Sakata dengan mobil yang kosong, di mana Sakata yang memasuki jalan pintas pun, langsung membrutal dan menghabisi mereka semua. Setelah menghabisi mereka semua yang ada di situ, Sakata pun harus menuju lantai yang ia maksud dengan menaiki tangga, dan masih banyak lagi si penjaga yang menghampiri Sakata, sehingga ia harus bisa menghadapi mereka semua. Sakata pun berjalan ke salah satu kamar setelah menghabisi yang ada di tangga. Dan ya, itu adalah suruhan dari sang master yaitu si serigala, yang diperintahkan untuk menghadapi Sakata, pertarungan yang cukup singkat karena yang sebenarnya, si serigala hanya bisa dalam bacot-membacot dan sedikit dalam bertarung. Serigala yang berhasil ditumbangkan, kini Sakata yang sedang kelelahan pun memasuki lift untuk menuju ke lantai paling ujung. Setelah 100 orang yang telah ditumbangkan dalam waktu sekejap, Sakata pun langsung pergi ke kamar tempat Ryo berada. Di tempat inilah Sakata sekarang, ditawan dengan posisi yang sama percis saat membantai keluarganya 12 tahun yang lalu. Sang master alias Bapak Wali Kota Shinjo pun mengancam Ryo dan akan memenggal kepalanya. Ia sambil menjelaskan tentang niat tujuannya yang sebenarnya memang baik, yaitu ingin menjauhkan kota Shinjo dari preman, aman dari korupsi, aman dari bahan bakar oplosan, aman dari pembantaian dan lain sebagainya. Cuman sang master caranya saja yang cukup terkesan yang membrutal, seperti contohnya banyak korupsi yang hilang setelah dieksekusi oleh sang master. Para pengusaha pun telah dibunuh, karena menolak persetujuan dari si master untuk mengembangkan kota dari hasil narkoba, dan tidak akan segan untuk membantai orang yang menghalangi rencananya. Sesuai cerita yang dijelaskan di awal film, bahwa setiap 50 tahun sekali iblis akan mendatangi kota Shinjo, dan akan melakukan pembantaian massal, sang wali kota alias master pun percaya, bahwa Sakata lah yang dirasuki oleh iblis yang telah dijadikannya sebagai pembunuh bayaran. Sehingga sang master selain ingin membangun kota Shinjo sebagai kota yang aman, ia juga ingin menghentikan iblis yang membuat kericuhan di kota ini. Setelah mereka berbincang, pedang pun langsung dikeluarkan oleh sang master, dan siap untuk menyentuh kelapa Ryo. Dan ya, si informan akhirnya muncul dan membabi buta dengan cara menembaknya, dan Sakata pun yang berteriak untuk menyuruh putrinya untuk berlari. Setelah si informan mengamankan Ryo, kini Sakata pun melakukan balas dendam dengan lebih leluasa, yang karena kali ini lawannya cukup berat yaitu si iblis merah, sehingga Sakata pun menghadapinya lumayan cukup kewalahan. Di saat keadaan Sakata yang sudah tak berdaya, ia akhirnya terbayang dengan wajah sang istrinya. Sehingga kemarahan yang ia pendam selama 12 tahun ini,
Sakata pun seketika kembali bangkit, dan inilah yang terjadi. Setelah si iblis merah benar-benar sekarat, sang master pun mengetahui saat ia membuka topengnya, ternyata itu adalah saudara kembarnya sendiri yang mempunyai wajah luka bakar. Sang master yang tak ingin berlarut atas kepergian saudara kandungnya, sehingga ia langsung memakai topeng iblis putih, dan inilah dibuatnya. Dan ya, kita semua mengira Sakata akan pasrah setelah kehilangan tangan kirinya. Meskipun begitu, dengan kondisi tak karuan alias tak berdaya dan kehilangan banyak darah, Sakata pun masih bisa bangkit bergerak dan menyerangnya. Setelah Sakata berhasil membasmi si master, datanglah Ryo yang menghampiri untuk menjemput ayah tercintanya. Dan ternyata serigala masih hidup, dan menembak Sakata hingga semakin tak berdaya. Demi agar mendapat simpati dari Ryo, ia tetap saja berpura-pura menjadi seorang ayah kandungnya, sehingga dirinya mendapat tebasan dari belakang oleh Sakata, dan menghampiri menuju Ryo seperti saat ia masih kecil dulu. Di saat masih dalam pelukan Ryo, Sakata pun menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Berapa lama, muncullah petugas yang langsung mengamankan orang yang ada di sana. Sepertinya sang master masih hidup saat kita semua melihat ia tersenyum. Hingga 1 tahun semenjak kejadian tersebut, sang master pun mengikuti pemilu untuk yang kedua kalinya. Dan lagi-lagi tercapai menjabat menjadi wali kota selama 2 periode berturut-turut. Ternyata adalah itu bukanlah seorang master yang asli, melainkan orang yang mempunyai bekas luka bakar alias saudara kembarnya, yang akan melanjutkan dan menjalankan misi saudaranya yang sudah mati. Si iblis merah pun mengunjungi kuil yang akan melakukan kebiasaan sang master, yaitu ritual yang bertujuan untuk menggantikannya. Namun yang ia tidak sangka adalah, yaitu dengan kemunculan Ryo yang bertujuan untuk membalas dendam atas kematian keluarganya, sehingga selesailah, melayanglah nyawa si iblis merah ini.